Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Sugito, di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat bisa sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik pengalamanku saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pengalamanku saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini adalah penderitaan yang kompleks ya. Jadi selain fisik terkena juga psikis ya atau mental itu juga terganggu. Nah, itu semua saya alami sehingga saya ingin sharing kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang mengalaminya juga. Dan semoga kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, saya doakan mudah-mudahan akan cepat sembuh. Amin. Baiklah, saya lanjutkan. Jadi saya awali cerita ini ya, yaitu yang pertama awal terkena asam lambung ya. Ini prosesnya panjang ya, jadi awal mulanya saya tidak begitu saya perhatikan ya, cuma lama-lama ini makin menjadi seperti itu. Yaitu diawali yang pertama dengan keluhan di perut ya. Jadi istilahnya ya awalnya saya hanya menganggap ini sakit perut biasa seperti itu ya. Nah itu dengan apa sensasi yang awal itu banyak muncul yaitu di perut. Pertama saya merasakan perut saya sering kembung, kemudian sering begah ya, sering sembelit, sering merasa apa ya, pokoknya perut ini merasa penuh gitu loh, walaupun makan atau belum makan atau makan sedikit itu sudah rasanya penuh seperti itu, pokoknya nggak nyaman itu. Nah mulai saat itu kemudian eh, ketika terjadi kembung-kembung seperti itu, awalnya saya eh, obati dulu dengan obat-obat yang saya beli di apotek, kadang di warung ya, seperti Promax, seperti Polisilen ya, obat-obat biasa lah itu. Nah itu kadang juga awalnya bisa mengatasi, namun demikian berulang kali tetap terjadi seperti itu. Nah karena sering terjadi, nah akhirnya saya berusaha periksa ke dokter ya. Nah setelah ke dokter, kemudian saya menceritakan kondisi saya yang hubungannya dengan keluhan di perut ya. Nah itu kemudian dokter menyimpulkan ya, yang mengatakan bahwa ini Bapak terkena asam lambung seperti itu. Nah mulai dari itu di pikiran saya ini sudah ini fokus kepada asam lambung itu. Walaupun sebelum itu saya dulu itu
sudah terkena istilahnya mah kalau zaman dulu ya, yaitu kalau pokoknya perut ini sering sembelit seperti itu, sering sembelit, terus ya sering kembung, itu seperti itu. Nah, setelah berawal dari itu ya, dari emah lama, kemudian akhirnya di divonis oleh dokter ini terkena asam lambung seperti itu. Nah, setelah seperti itu, kemudian saya mengikuti petunjuk dokter ya dengan obat-obat dari dokter. Nah, itu saya konsumsi. Namun demikian juga belum sembuh juga gitu loh. Jadi masih berlangsung lama. Saya harus sering ke dokter setiap kali ada keluhan, yang terutama keluhan itu istilahnya tidak tahan lah gitu. Tidak tahan sakitnya, nah itu pasti lari ke dokter. Sampai beberapa kali ke dokter, tapi itu juga tetap belum sembuh. Artinya kadang sembuh sebentar, kemudian kambuh lagi, kadang sembuh lagi, kambuh lagi, berulang kali seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita ya, setelah dalam kurun waktu yang cukup lama seperti itu, nah kemudian tiba-tiba ini meningkat sensasinya ya, meningkat, yang waktu itu saya belum tahu istilah seperti anxiety atau psikosomatik ya, kecemasan itu. Nah itu kemudian saya itu seperti terkena serangan jantung, jadi nafas pendek, terengah-engah ya. Nah akhirnya menakutkan sekali bagi saya ya. Di pikiran saya juga seperti itu, jangan-jangan ini terkena serangan jantung seperti itu. Nah akhirnya setelah seperti itu ke dokter ya. Nah, setelah itu ke dokter, kemudian dicek jantungnya juga, ternyata jantungnya baik ya, tidak ada indikasi serangan jantung itu. Artinya normal lah seperti itu. Nah, setelah seperti itu, setelah saya mengkonsumsi obat dokter juga ya, tapi juga tetap masih sensasinya banyak sekali. Nah, pada waktu itu eh, berulang kali ke dokter ya, setelah sensasinya juga semakin banyak ya, itu ke dokter. Nah, kemudian dokter menyampaikan bahwa wah ini terkena GERD seperti itu. Nah, waktu itu saya juga masih belum tahu apa itu GERD gitu. Nah, itu katanya asam lambung yang sudah naik sampai ke kerongkongan seperti itu. Nah, tetapi yang bagi saya ini lebih menakutkan ya, dan lebih mengagetkan, lebih ya pokoknya sangat sekali mencekam lah. Nah, itu karena memang mulai dari itu ya, mulai dari terkena GERD istilahnya. Nah, itu sensasinya banyak sekali, banyak sekali yang kemudian sering disebut sebagai 1001 rasa sensasi. Ini sebenarnya setelah saya itu terkena GERD seperti itu. Nah, itu memang sensasinya yaitu mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki lah gitu. Contohnya ya, mulai dari rambut itu mudah rontok itu. Nah, itu ketika saya sisiran itu disisir juga banyak sekali yang rontok. Ketika mandi juga, bahkan ketika tidur itu di bantal juga banyak sekali yang rontok rambutnya itu. Nah, selain itu kepala selalu merasa berat, pusing-pusing, seperti kadang migrain, mulai keliengan, kemudian mata juga sering bergelombang, kadang berkunang-kunang, bahkan kadang kabur seperti agak gelap itu pandangannya, kemudian telinga sering berdenging ya, hidung seringnya berair, kalau enggak juga mampet seperti flu. Nah, kemudian mulut juga agak terasa asam, kemudian untuk makan mulai enggak enak, malah kadang bahkan mual seperti itu, sampai dengan
turun ke bawah ya, leher ini selalu kaku ya, rasanya kaku sampai ke pundak ini juga pegel-pegel itu, bahkan sampai ke tangan ini juga ini seperti sering kesemutan gitu. Seperti itu. Nah, yang di seputar dada yang nyeri, yang pegel, yang dadanya panas, nafasnya pendek, selalu berdebar-debar. Nah, itu seperti harian waktu itu setelah istilahnya mulai terkena GERD. Nah, sensasi yang di perut itu juga masih jadi di ulu hati seperti mengganjal ya, perut selalu kembung, selalu merasa penuh ya walaupun belum makan, kemudian kadang sembelit, kadang perih. Nah, itu juga sampai dengan di punggung ya. Di punggung ini aja badan itu seperti meriang, pegel-pegel semua itu. Punggung sampai ke ini tulang belakang ya, di pinggang lah. Itu juga pegel-pegel semua. Kemudian kaki ya, kaki itu sering seperti kesemutan, gemeteran, bahkan telapak kaki itu sering agak bengkak itu. Walaupun setelah misalkan agak bengkak kan diperiksa ke dokter katanya mungkin asam urat, nah dicek asam uratnya juga normal itu seperti itu. Yang intinya semuanya itu adalah sensasi asam lambung itu seperti itu. Nah, setelah banyak sekali sensasi yang cukup dahsyat ya, sampai dengan jalan saja itu oleng ya, jalan itu harus ada pegangannya lah. Kalau di rumah itu biasanya pegangan tembok atau apa itu seperti itu. Untuk ini duduk saja kadang juga harus bersandar ya, bersandar di salah satu sisi ya, atau kalau nggak ke belakang ya ke samping itu. Kalau duduknya tanpa sandaran itu juga rasanya oleng juga itu, sampai seperti itu. Nah, singkat cerita ya, sampai dengan memuncak penderitaan saya itu sampai dengan karena selera makan juga berkurang. Nah, akhirnya saya menjadi kurus ya, berat badan turun sampai 10 kilo ya, sampai 10 kilo, terus sudah pucat ya, sudah pucat, sudah ya pokoknya tidak bergairah lah seperti itu. Nah, setelah itu saya begini ya, jadi yang tadinya dulu saya itu selalu tegar ketika menghadapi sesuatu, nah itu kemudian menjadi kagetan ya. Ada suara agak keras sedikit saja di sini sudah berdebar-debar sekali. Kemudian juga sering ketakutan ya, ketakutan contohnya ya, contohnya saya sedang pergi di jalan, nah kemudian ada ini waktu itu saya disalip oleh barisan Harley itu ya, yang model lah, motor gede itu. Nah, itu di sini berdebar-debarnya itu sampai lama itu, sampai lama ya. Barisan Harley sudah lewat semua, di sini masih berdebar-debar. Nah, itu makin bingung lagi saya. Ini saya sekarang kenapa ya kok jadi seperti ini? Jadi kagetan, jadi takut, sampai dengan puncaknya yaitu waktu itu saya mendengar kabar duka ya tentang kematian. Nah, ini makin tidak karuan lagi ya, makin tidak karuan, makin berdebar-debar, badan lemas ya saat itu juga. Nah, waktu itu setelah saya ke dokter, ini katanya terkena anxiety gitu ya. Jadi anxiety itu kecemasan yang berlebih. Nah, itu jadi bertingkat ya. Jadi yang awalnya itu hanya terkena asam lambung biasa ya, yang sensasinya di perut, kemudian meningkat terkena GERD ya, kemudian terkena anxiety karena dari GERD sensasi rasanya bermacam-macam. Nah, kemudian menjadi terkena anxiety. Nah, setelah itu pikiran ini sudah bermacam-macam ya, mikirnya yang
yang tidak ya gitu ya. Bahkan yaitu analisanya selalu negatif. Contohnya ketika dada berdebar-debar ini pikirannya jangan-jangan paru-paru ini kena, jangan-jangan livernya kena dan lain sebagainya seperti itu. Nah, padahal dengan seperti itu ini akan memacu asam lambung menjadi semakin naik. Nah, setelah saya ini ya konsultasikan ke dokter, nah ini katanya juga terkena juga psikosomatiknya. Jadi apa yang dipikirkan ya, dipikirkan oleh pikiran kita ini akan direspon oleh tubuh kita. Dan respon yang pertama itu adalah lambung. Maka lambung sering disebut sebagai otak yang kedua. Nah, ketika seperti itu ini dalam waktu yang lama ya, karena sulit sekali untuk keluar dari penderitaan seperti ini, karena dengan pikiran sudah semakin ruwet, nah ini akan memacu asam lambung semakin naik. Gitu. Nah kemudian singkat cerita setelah seperti itu, ternyata untuk bisa keluar dari itu memang saya harus banyak memahami. Ya. Saya banyak memahami, saya banyak belajar ya tentang seputaran asam lambung dan inisiatif psikosomatis. Dan waktu itu kemudian saya juga menemukan salah satu channel di YouTube ya. Nah kemudian saya ikuti terus karena kisahnya itu mirip dengan saya. Nah akhirnya saya terapkan ya dari motivator itu. Nah akhirnya alhamdulillah penderitaan ini semakin berkurang dan akhirnya menjadi sembuh seperti itu teman-teman. Tetapi itu juga dengan tekad dan semangat serta upaya sendiri yang harus kuat gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan dari orang lain seperti dari mentor atau motivator, tapi kita juga harus berusaha keras, berjuang keras untuk memperjuangkan diri kita sendiri bagaimana caranya bisa sembuh. Nah, dari situ ya saya secara garis besar ini ya, secara garis besar saya solusinya ya, usaha saya untuk sembuh ini memang saya menggabungkan dari beberapa tip ya, dari beberapa tip atau beberapa metode yang saya pandang itu cocok, nah itu saya coba. Yaitu yang pertama ya, untuk solusi mencari kesembuhan yang jelas pertama melalui pengobatan dokter. Bahkan pengobatan alternatif pun paranormal itu pun saya lalui ya. Karena yang namanya orang ingin sembuh itu apapun jalan itu pasti mau mencobanya itu. Gitu. Nah, setelah itu saya menerapkan 3P ya, pola makan kita jaga, kemudian pola hidup, kemudian pola pikir itu juga saya robah semua. Saya robah semua dengan kebiasaan-kebiasaan saya yang lalu ya. Nah, ternyata ini juga membawakan hasil. Nah, selain itu yang hubungannya dengan kejiwaan ya, hubungannya dengan psikis untuk menenangkan pikiran, perasaan ya ini saya juga banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan melalui banyak beribadah, banyak berdoa, banyak bersyukur ya, banyak bersabar serta sadar dengan kekurangan-kekurangannya yang untuk kita perbaiki serta kita ikhlas di dalam menjalani semua proses penderitaan ini, bahkan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah dengan metode seperti itu akhirnya bisa sembuh, teman-teman. Oke, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.